Halo semuanya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi kita yang baru yaitu pengertian himpunan. Perhatikan tabel berikut. Di kolom pertama ada kelompok yang termasuk himpunan, yaitu kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kelompok buku matematika dan sains, kelompok hewan bertelur. Di sebelah kanan ada kelompok yang bukan termasuk himpunan, kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik untuk dibaca, kelompok hewan lucu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama terdefinisi secara jelas. Jadi himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama ya, dan definisi yang jelas. Contoh, kita lihat yang pertama ini, kelompok kendaraan rodanya ada 4. Nah, roda 4 atau lebih ada bisa dia masuk roda 6, roda 10, roda 16. Kemudian kelompok buku matematika dan sains. Ini berarti yang masuk di matematika dan sains yaitu ada mungkin kimia, kemudian fisika, itu semua masuk di sini. Kemudian kelompok hewan bertelur. Kalau bertelur itu sudah pasti ayam, bebek, itik, itu semua masuk dalam binatang hewan yang bertelur. Nah, yang tidak termasuk himpunan, mobil bagus. Bagus ini masih bersifat relatif. Tidak bisa kita tentukan bagus itu seperti apa. Sama semua ini. Menarik. Untuk si A mungkin menarik. Tapi untuk si B tidak menarik. Jadi ini susah dikategorikan. Sama juga lucu. Lucu itu mungkin untuk si A boleh menarik, lucu. Tapi untuk si B hewannya nggak lucu. Nah, itu makanya ini tergolong dalam kelompok yang bukan himpunan. Selanjutnya kita akan melihat mengenai beberapa catatan dalam himpunan. Yang pertama, bahwa himpunan biasanya selalu dituliskan dalam huruf kapital. Contoh himpunan A, himpunan B, himpunan C. Dan selalu dituliskan atau dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Pakai tanda kurung kurawal. Lalu anggotanya selalu dinyatakan dengan simbol ini. Ya, elemen anggota yang dipisahkan dengan tanda koma, ya, tanda koma. Sedangkan untuk tanda ini biasa dibaca bukan anggota suatu himpunan atau bukan anggota ya, bukan elemen. Ya, itu catatan yang perlu diingat. Nah, untuk menyatakan anggota himpunan biasanya dituliskan contoh himpunan A, berapa banyak anggotanya? Maka yang digunakan adalah NA. NA itu untuk menyatakan banyaknya anggota. Contoh kita lihat himpunan A adalah warna lampu lalu lintas. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa warna lampu lalu lintas itu ya udah tinggal tuliskan aja nih. Merah, kuning, dan hijau. Ada berapa ini? Ada 3. Maka ditulis seperti ini. NA-nya sama dengan 3. Itu untuk
menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, dalam menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Kata-kata seperti apa? Kita lihat contoh. Diketahui himpunan A. Himpunan A itu adalah bilangan yang kurang dari 8. Nah, ini disebut dengan menyatakan himpunan dengan kata-kata. Karena yang dituliskan di dalam kurungnya ini adalah kata-katanya, yaitu bilangan yang kurang dari 8. Kemudian, yang kedua adalah mendaftarkan semua anggotanya. Itu disebut dengan metode tabulasi atau roster. Kita lihat contohnya, ya ini adalah himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Jadi yang ditulis langsung di sini adalah anggotanya. Oke. Dan yang terakhir adalah dengan notasi pembentukan himpunan atau disebut dengan metode rule. Contoh, kita lihat himpunan A adalah Y, di mana Y adalah bilangan ganjil kurang dari 8. Ini namanya pembentukan notasi. Atau biasa juga dituliskan dengan lebih sederhana, Y itu adalah Y, di mana Y kurang dari 8. Y kurang dari 8. Untuk Y, elemen bilangan ganjil. Artinya, kita nanti disuruh untuk menuliskan anggota bilangan ganjil yang kurang dari 8. Sehingga kalau disuruh daftar anggotanya, ya tinggal kita tuliskan aja anggotanya. Bilangan ganjil kurang dari 8. Oh, 1, 3, 5, 7. Sudah selesai. Karena kurang dari 8. Tuh. Nah, yang ini juga bisa. Kalau disuruh daftarkan anggotanya. Nah, itu caranya. Ya. Yang berikut, himpunan semesta dan himpunan kosong. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang disebut dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nih, yang dibicarakan. Contoh himpunan semesta yang mungkin untuk A. Himpunan A 3, 5, 7. Di antaranya himpunan semestanya bisa bilangan ganjil kurang dari 8 oleh bilangan. Artinya kalau kita daftarkan ini untuk himpunan semestanya, maka ini akan menjadi 1, 3, 5, 1, 2 ya. Bilangan ganjil kurang dari 8 ya. 7. Nah, ini. Oke, itu bilangan ganjilnya. Kemudian yang ini bilangan prima kurang dari 10. Oh, tinggal tulis aja bilangan primanya. 2, 3, 5, 7. Ada lagi. Oke. Yang ini bilangan asli. Kalau bilangan asli kurang dari 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Sudah. Ialah cara menentukan himpunan semestanya. Lalu ada yang disebut dengan himpunan yang tidak memiliki anggota atau disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong biasa dituliskan seperti ini atau juga seperti ini, tidak jadi masalah. Contoh, himpunan A bilangan prima antara 7 dan 11. Bilangan prima antara 7 dan 11 itu tidak ada. Makanya A ini sama dengan himpunan kosong. Nah, itu. Selanjutnya, kita lihat diagram Venn. Diagram Venn ini gambarnya seperti ini. Digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Itu pertama kali diperkenalkan oleh John Venn ya. Jadi yang memperkenalkan diagram Venn ini adalah John Venn. Jadi pertama kali diperkenalkan dan itu digunakan untuk
menyatakan hubungan himpunan. Nah, dari diagram Venn ini yang kita lihat di sini, maka bisa kita tuliskan bahwa himpunan semestanya adalah semua bilangan yang ada di sini. Semua bilangan yang ada di sini dalam diagram ini, itulah yang termasuk dalam diagram Venn, sehingga semestanya ditulis di sini. Artinya semua yang ada di dalam anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A ini namanya himpunan bagian. Di pertemuan berikut nanti kita akan bahas video berikutnya. Kemudian A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya yang ini menjadi bagian dari himpunan A. Ini. Kemudian yang himpunan B yang ini. Nah, ini. 2, 5, 6, 7. Dari gambar ini sebenarnya bisa kita lihat ada ternyata anggota A yang menjadi bagian dari himpunan B. Ini 2 dan 5. Nah, ini. Itu adalah cara untuk membaca anggota himpunan pada diagram Venn. Yang berikut, hubungan dua himpunan. Yang pertama, dua himpunan yang sama, yaitu atau kita tuliskan himpunan A itu sama dengan himpunan B. Kok bisa? Kita lihat contoh. Diketahui himpunan A anggotanya adalah R, U, S, A, dan K. Dan himpunan B anggotanya adalah K, A, S, U, dan R. Kenapa dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B? Karena anggota yang ada di himpunan A sama dengan anggota yang ada di himpunan B, yaitu R. Ada juga R, U, ada juga U di sini. S juga ada, A juga ada, dan K juga ada. Itu makanya disebut dua himpunan yang sama. Yang berikut yang kedua, ada yang disebut dengan hubungan ekuivalen. Apa ini hubungan ekuivalen? Kita lihat. Hubungan ekuivalen itu adalah yang dilihat adalah jumlah anggotanya. Di himpunan A jumlah anggotanya ada 4. Di himpunan B jumlah anggota yang ada di dalam juga adalah 4. Maka ini disebut dengan himpunan yang ekuivalen. Ya. Kemudian yang terakhir, ekuivalen itu istilah lainnya ya senilai lah, ya senilai. 4 sama dengan 4 itu senilai dengan 4. Walaupun anggotanya berbeda, tapi yang dinilai itu adalah jumlah anggotanya. Oke. Yang berikut hubungan dua himpunan yang saling lepas. Bagaimana ini? Yang pertama kita bisa lihat bahwa dua himpunan dikatakan saling lepas jika A iris B, ini dikatakan iris, dibaca iris ya. A iris B, atau kalau diagramnya tadi, diagram Venn-nya di begini. Nah, ini yang anggota di dalam sini inilah yang disebut iris ya. Itu himpunan sama dengan himpunan kosong. Artinya kalau dua himpunan kita gabungkan begini, lalu di sini tidak ada yang isinya di sini, itu sama dengan himpunan kosong, maka itu disebut dua buah himpunan yang saling lepas. Tetapi jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka disebut tidak saling lepas. Oke, untuk pembelajaran kita mengenai pengertian himpunan kali ini yang Sir bisa sampaikan.
pertemuan berikut kita akan bahas mengenai operasi himpunan.